Video ini itu masih agak relate sama video yang terakhir yang buat karena masih perihal presiden dan wakil presiden. Namun di sini yang membedakan adalah yang bakal gue bahas. Dapatkah presiden yang sudah menjabat 2 kali periode dipilih kembali di periode ketiga sebagai wakil presiden? Latar belakangnya, isu ini muncul karena terjadi selisih pendapat antara tokoh politis dengan tokoh hukum. Kita bisa flashback ke Undang-Undang Dasar, ya, kita bisa baca di situ bahwa ada pasal 7 yang menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali di dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali periode atau bahasa maksimalnya itu 10 tahun karena 1 periode itu 5 tahun. Itu bahasa hukum yang mungkin anak SD, SMP pun tahu. Lantas bagaimana ketika jabatannya disilang, Pak? Yaitu contoh sederhananya, presiden sudah menjabat 2 kali, kemudian dicalonkan kembali ke periode ketiga yaitu sebagai wakil presiden. Ini kan disilang, 2 kali presiden, 1 kali wapres. Nah, isu ini menarik buat dibahas. Karena kenapa? Karena banyak penafsiran di dalam Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar pun tidak mencontohkan atau membilang secara tegas dilarang. Pada akhirnya, isu ini kita bahas bersama agar kita dapat menelisik mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dapat diikuti terkait dengan isu tersebut. Mari kita bahas. Pembahasan yang pertama yaitu terjadi silang pendapat antara para tokoh. Gua akan membagi silang pendapat ini ke dalam 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu teori satu paket dan bagian yang kedua yaitu paket terpisah. Biar mudah tuh gua bisa membagi. Teori yang pertama yang bakal kita bahas adalah teori satu paket, yang bilang ada 2 orang bahkan lebih. Yang pertama tokohnya adalah mantan Hakim MK yaitu Profesor Jimli Asidiki. Yang kedua yaitu Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Dua-duanya kurang lebih ngomong seperti ini, Pak. Pasal 7 dan 8 itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita bakal bahas pasal 7-nya terlebih dahulu. Pasal 7 itu membatasi presiden dan wakil presiden dipilih cuma 2 periode. Lantas bagaimana jika ada presiden yang mencalonkan diri lagi sebagai wakil presiden di periode ketiga? Nah, menurut Ferry Amsari dan Prof. Jimli, hal tersebut dilarang sama Undang-Undang Dasar. Karena presiden dan wapres merupakan satu paket, bukan paket terpisah. Jadi satu kesatuan. Jadi jabatan itu tidak terpisah. Jadi kalau ada orang yang mau mencalonkan diri sebagai wakil presiden di periode ketiga, maka hal tersebut jelas melanggar Undang-Undang Dasar. Terlebih pasal 8 Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa kalau presiden nggak bisa tugas, maka digantiin sama wakilnya. Jelas ini mendukung teori satu paket, karena mereka satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Ketika yang satu gugur, maka yang satu menggantikan. Jadi ketika ada seseorang ingin mencalonkan diri lagi sebagai wakil presiden di periode ketiga, maka hal tersebut dilarang menurut 2 pakar teori yang kedua, yaitu teori paket terpisah. Tokohnya ada M. Fajar Laksono, yaitu jubir Mahkamah Konstitusi, dan Bambang sebagai Bapilu PDIP. Mereka bilang bahwa presiden dan wakil presiden itu bukan merupakan jabatan yang sama, jadi mereka jabatan yang terpisah. Nah, kita bisa lihat di situ ada Undang-Undang Dasar di pasal 7. Di pasal 7 hanya jelas melarang untuk 2 kali periode di jabatan yang sama menurut mereka. Karena presiden dan wapres dalam kategori jabatan yang tidak sama, jadi mereka diperbolehkan untuk mix, Pak. Nah, ketika udah 2 kali nyapres, terus tiba-tiba di ketiga jadi wakil presiden, menurut mereka diperbolehkan. Karena tidak ada aturan yang secara nyata di undang-undang ataupun undang-undang dasar yang secara tegas bilang seperti ini. Dilarang menjadi wakil presiden ketika sudah menjabat 2 kali presiden, itu nggak ada menurut mereka. Jadi ini adalah paket terpisah dengan penjelasan bahwa jabatan yang beda diperbolehkan untuk menjabat selanjutnya ketiga atau keempat kali. Menurut mereka seperti itu. Terlepas dari 2 teori tadi, sebenarnya pasti banyak timbul pertanyaan dari kalian. Kenapa sih presiden dan wakil presiden itu harus jabatannya dibatasi, sedangkan DPR nggak pernah dibatasi jabatannya? Sederhana dalam pengucapan, namun sulit dalam pernyataan memang. Alasan terbesarnya adalah mencegah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Karena makin lama orang berkuasa akan mendarah daging kekuatannya sampai mengakar di dalam suatu pemerintahan. Contoh yang sederhana sampai hari ini kita masih dibayang-bayangi, abuse of power dari kekuatan Orde Baru yang selalu muncul di dalam ingatan kita dan selalu menjadi dongeng setiap kali pelajaran sejarah atau bagaimana Orde Baru itu berkuasa selama 32 tahun. Dan kita selalu disuguhkan bagaimana kesewenang-wenangan itu terjadi karena tidak ada pembatasan kekuasaan. Sebenarnya konteks dasar kenapa pembatasan kekuasaan itu harus dilakukan karena mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan, Pak. Jadi atau mencegah abuse of power. Ini adalah jawaban sederhana kenapa harus ada pembatasan masa jabatan di presiden ataupun wakil presiden. Itu sebenarnya terkait dengan pertanyaan kenapa.
Kita akhirnya sampai di tahap kesimpulan. Gue pada akhirnya harus menjawab bisa atau tidak. Pada akhirnya, bolanya sekarang ada di Mahkamah Konstitusi, dikarenakan Undang-Undang Pemilu sedang digugat oleh salah satu relawan pendukung calon. Kalau gugatan tersebut dikabulkan, maka akan diperbolehkan Presiden mencalonkan kembali sebagai Wakil Presiden di tahun ketiga. Nah, kalau gugatan tersebut digagalkan, maka hal tersebut dilarang. Simpelnya, kita cuma nunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi. Semoga aja sesuai dengan kehendak masing-masing kepala. Sekian yang bisa gue sampaikan. Kalau memang lu ada masukan yang ingin gue bahas, lu bisa taruh aja di kolom komentar. See you untuk konten-konten selanjutnya. Dadah.